Halo adik-adik semua. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Oke. Hari ini Kak Ria akan bercerita. Kak Ria punya cerita tentang mata Doni buram. Oh, mata Doni buram. Ada apa ya dengan cerita mata Doni buram? Ada yang sudah tahu? Yuk kita dengarkan sama-sama ceritanya. Nah, ini dia teman kita Doni. Hari itu Doni bergegas cepat-cepat ingin pulang ke rumah. Dia mengayun sepedanya dengan cukup kuras. Aku ingin cepat sampai di rumah. Yuhu! Ada yang tahu nggak kenapa Doni ingin cepat-cepat sampai di rumah? Ternyata Doni ingin sampai di rumah lebih cepat karena ya, aku ingin bermain video game. Asik! Ternyata Doni ingin main video game adik-adik. Coba lihat, Doni main mulai pukul 11 siang. Kira-kira Doni main sampai pukul berapa ya? Doni terus saja bermain video game. Terus dan terus. Sampai ibu memanggil. Doni, cukup mainnya. Kamu sudah terlalu lama main gamenya. Coba lihat, sudah pukul berapa ini? Emang sekarang udah pukul berapa, Bu? Kamu sudah cukup sangat lama main gamenya, Doni. Sekarang sudah pukul 6 sore. Yuk, berhenti dulu mainnya. Tapi aku sedang asik-asiknya nih, Bu. Sedang seru-serunya main game. Doni, sekarang sudah waktunya makan malam. Kamu harus makan malam dulu. Ayo. Main game lama-lama bisa perutku jadi lapar, teman-teman. Ternyata Doni bermain gamenya cukup lama ya teman-teman. Sampai waktu makan malam sudah tiba. Doni pun mulai merasa lapar. Akhirnya Doni, ibu dan ayah makan malam bersama-sama. Tapi apalagi yang dirasakan Doni saat makan malam ya? Harus makan sayuran. Doni kan tidak suka makan sayuran, Ibu. Ternyata Doni adik-adik suka main video game, tapi tidak suka makan sayur dan buah. Adik-adik di rumah bagaimana? Apakah sama dengan Doni? Tidak suka makan sayur dan buah juga? Lalu kira-kira apa yang terjadi dengan Doni selanjutnya? Aku sudah kenyang. Tapi aku harus tetap belajar. Mungkin asik kali ya kalau belajarnya sambil tiduran. Aku akan belajar sambil tiduran. Ternyata Doni suka belajar dan membaca buku sambil tiduran. Apa ada juga suka seperti itu? Seperti Doni membaca buku sambil tiduran. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Doni jika suka baca buku sambil tiduran? Aduh, kenapa ini? Kenapa tulisannya tidak begitu jelas ya? Mataku agak sedikit buram. Aduh, kenapa ini? Dan tiba-tiba kepalaku menjadi sedikit pusing. Aduh. Karena Doni suka baca buku sambil tiduran, ternyata mata Doni menjadi sedikit buram dan kepalanya juga suka pusing. Lalu Doni pun bercerita kepada ayahnya bahwa dia merasa matanya sedikit buram dan kepalanya pusing. Nak, ada apa dengan kamu? Ayah, hari ini aku tadi belajar sambil tiduran. Tapi
tiba-tiba mataku mengeluh sedikit buram dan kepalaku menjadi pusing. Oh, begitu. Oh, baiklah. Kalau begitu, besok kita pergi periksa ke dokter mata ya. Kita cek, mungkin ada yang salah dengan mata kamu, Nak. Baiklah ya. Esok harinya, Doni dan ayah pergi ke dokter. Sampai di dokter mata, Doni disapa oleh bu dokter yang sangat cantik dengan lembut. Hai Doni, ada apa nih? Kau mampir ke tempat bu dokter? Hai bu dokter, ini bu dokter. Tiba-tiba mataku agak sedikit merasa apa adik-adik? Buram, iya buram. Dan kepalaku agak sedikit pusing. Oh begitu. Baiklah, bu dokter tahu sekarang apa yang dirasakan Doni. Baiklah, sekarang kita periksa dulu ya matanya. Apa yang Doni lakukan bu dokter? Nah, ini bu dokter punya tulisan-tulisan. Lalu Doni harus apa bu dokter? Nah, Doni baca dan lihat baik-baik dari angka yang paling atas sampai angka yang paling bawah. Bisa? Bisa bu dokter. Doni pun menuruti apa yang diperintahkan dokter. Doni mencoba membaca semua tulisan-tulisan dari atas sampai bawah. Lalu bu dokter pun berkata kepada Doni, Doni, agar matamu sehat, Doni tahu kan harus apa? Doni harus apa bu dokter? Masa Doni tidak tahu bagaimana caranya menjaga agar mata tetap sehat? Kata ayah, Doni harus sering-sering makan yang mengandung vitamin A. Ya, betul sekali, vitamin A. Kira-kira tahu nggak Doni vitamin A ada di mana? Ada di sayur-sayuran dan buah-buahan? Ya, betul. Kalau dari buah-buahan kita bisa makan, contohnya seperti ya, wortel, pepaya, dan banyak lagi. Dari hewan, apa ya bu dokter? Doni sukanya makan apa? Doni suka makan susu, minum susu, suka makan telur, suka makan ikan, suka makan keju. Nah, itu benar sekali. Nah, ada susu, ada telur, ada ikan. Itu semua terdapat vitamin A di dalam hewani. Doni sekarang sudah tahu bu dokter harus apa. Selain harus makan makanan yang sehat, sepertinya Doni juga harus mengatur posisi saat baca ya bu dokter ya? Ya, benar. Pada saat kita membaca, posisi cahaya yang kita gunakan juga harus tepat. Tidak boleh terlalu terang dan tidak boleh terlalu redup, agar mata kita dapat bekerja dengan baik. Sekarang, kasih tahu bu dokter lagi apa yang bisa kita lakukan agar mata kita menjadi lebih sehat. Kira-kira apa ya yang bisa Doni lakukan untuk menjaga kesehatan mata? Apalagi ya bu dokter? Tadi yang pertama harus banyak-banyak makan vitamin A. Lalu mengatur pencahayaan pada saat kita membaca. Lalu apalagi ya bu dokter? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya? Coba sekarang Doni di rumah sukanya ngapain? Hobinya apa coba?
Hobi Doni di rumah apa? Ayo coba. Sehingga membuat Doni pergi ke tempat Bu Dokter. Iya. Main game. Nah, itu dia. Doni harus mengurangi bermain game, menonton TV terlalu lama, bermain game terlalu lama, dan bermain di depan komputer terlalu lama. Karena dapat membuat mata kita menjadi lelah. Jika Doni suka berolahraga, nah itu lebih baik. Nah, jika Doni suka olahraga, perbanyak kegiatan itu. Berolahraga bisa membuat badan kita menjadi lebih sehat. Oh, ya Bu Dokter. Doni tahu sekarang. Lalu, jika Doni merasakan mata sakit dan merah, apa yang harus Doni lakukan Bu Dokter? Masa Doni tidak tahu? Nah, ingat ya, saat mata Doni sakit atau merah, jangan sering-sering dikucek. Cukup diberi obat tetes mata. Nah, jika mata Doni buram seperti sekarang, cepat-cepat pergi ke dokter ya untuk memeriksakan matanya. Terima kasih Bu Dokter sudah membantu Doni untuk menjaga mata Doni lebih sehat. Sama-sama Doni. Nah, begitu cerita tentang si Doni mata buram. Kira-kira adik-adik bisa kan menjaga kesehatan matanya? Tahu nggak tadi bagaimana cara menjaga kesehatan mata? Ya, pertama harus makan makanan sehat, yaitu yang mengandung vitamin A. Ya, yang kedua, membaca harus di tempat dengan cahayaan yang bagus, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Saat membaca pun kita berjarak sekitar 3 cm. Jangan terlalu dekat ya. Lalu kita harus membatasi atau tidak terlalu sering untuk bermain game, nonton TV dengan jarak atau waktu yang lama. Bisa kan adik-adik? Dan jangan lupa selalu berolahraga agar badan kita, tubuh kita menjadi lebih sehat. Semangat ya adik-adik semua. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita karya selanjutnya. Bye-bye.